Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kisah inspiratif bersama dengan Normawati. Kisah kepompong dan seorang laki-laki. Kisah kepompong dan seorang laki-laki. Pada suatu hari, saat sebuah lubang kecil timbul di suatu kepompong, seorang pria sedang duduk dan memperhatikan bagaimana seekor bayi kupu-kupu selama berjam-jam berjuang untuk memaksa mengeluarkan badannya dari lubang tersebut. Akan tetapi, kemudian proses tersebut berhenti tanpa adanya kemajuan lebih lanjut. Tampaknya sudah sekuat tenaga dan bayi kupu-kupu tidak bisa bergerak lebih lama. Sehingga akhirnya sang lelaki memutuskan untuk menolong kupu-kupu tersebut. Diambilnya gunting untuk membuka kepompong tersebut. Dan kupu-kupu tersebut akhirnya keluar dengan mudah. Walau dengan tubuh yang lemah, kecil, dan sayap yang mengkerut, sang lelaki terus mengamatinya. Dengan berharap bahwa suatu saat sayapnya akan terbuka, membesar dan berkembang agar bisa menyangga tubuhnya dan menjadi kuat. Ternyata tidak terjadi apa-apa, dan kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa waktu hidupnya dengan merangkak beserta tubuhnya yang lemah dan sayapnya mengkerut tidak pernah bisa terbang. Lelaki baik dan penolong ini tidak mengerti bahwa kepompong yang menjerat merupakan perjuangan yang dibutuhkan oleh kupu-kupu untuk dapat lolos melewati lubang kecil adalah cara Allah untuk membantu mendorong cairan tubuh dari kupu-kupu ke sayapnya agar kuat dan siap untuk terbang sewaktu-waktu setelah bebas dari kepompongnya tadi. Perjuangan mutlak diperlukan dalam menjalani hidup ini. Apabila Allah membolehkan kita hidup tanpa hambatan, itu hanya akan membuat kita lemah. Kita tidak akan sekuat ini, tidak bisa hidup sesukses sekarang ini. Dikutip dari Lawamira Group. Hikmah dari cerita ini adalah, pertama, tidaklah semua yang tampak sebagai kesulitan itu adalah sebuah penderitaan. Penderitaan bayi kepompong untuk berjuang keluar dari kepompong merupakan proses yang seharusnya memang dilalui dan dijalani bayi kepompong. Di dalam proses itu dibutuhkan suatu kesabaran hingga usaha bayi kepompong untuk keluar dari kepompongnya itu berhasil. Laki-laki baik hati yang bermaksud melepaskan bayi kepompong dari kesulitannya justru mengantarkan calon kupu-kupu ini menjadi lebih menderita setelah keluar dari kepompong. Ketidaksabaran laki-laki baik yang melihat kesulitan bayi kepompong dengan cara menggunting kepompong memberi kemudahan jalan keluar calon kupu-kupu ini telah menghentikan proses yang sedang berlangsung. Pada akhirnya, bukanlah kebahagiaan yang didapat kupu-kupu baru ini, justru penderitaan yang sesungguhnya karena dia tidak dapat terbang. Kupu-kupu ini tidak dapat menjalani kehidupan sebagaimana umumnya kupu-kupu lain yang diciptakan. Hikmah kedua, di balik penderitaan dari suatu proses terdapat hikmah kebaikan yang Allah berikan. Melihat bayi kepompong yang begitu bersusah payah keluar dari lubang sempit sebenarnya adalah salah satu cara Allah memberikan proses kepada bayi kepompong ini untuk mendorong cairan tubuh agar sempurna mengalir kedua sayapnya. Kesulitan yang tampak terbaca sebagai penderitaan oleh laki-laki baik itu justru sebenarnya bagi bayi kupu-kupu adalah sebuah kebaikan. Kebaikan yang akan ia terima ketika sukses dan berhasil keluar dari kepompong. Kebaikan yang didapat adalah sayap yang terkepak sempurna
kemampuan terbang dan indahnya pembentukan struktur sayap kupu-kupu itu. Ketiga, keberhasilan dan kesuksesan yang didapat adalah buah dari proses berupa hambatan yang telah dilalui. Bayi kupu-kupu yang tidak mendapat fasilitas pemotongan pada kepompongnya, mereka akan keluar dari kepompong dengan bentuk yang sempurna. Sayap yang mengepak lebar dan kuat digunakan untuk terbang. Bentuk sayap yang indah dan mempesona adalah hasil perjuangan bayi kepompong ini keluar dari lubang sempit yang ada pada kepompong. Bagaimana kita mengajarkan hikmah ketiga ini kepada anak-anak kita, bahwa kesuksesan itu memang harus dilalui melewati perjuangan. Selain pendampingan kepada anak-anak kita bisa menceritakan sosok dan tokoh yang telah berhasil kepada anak kita agar mampu menginspirasi mereka. Inspirasi ini akan memberikan kekuatan dan modal besar dalam mereka menjalani perjuangan melewati hambatan dan rintangan. Membangun jiwa anak yang mampu membangkit motivasi di dalam jiwanya. Menceritakan pada anak-anak kita bahwa banyak orang-orang hebat yang terlahir dengan sukses setelah mereka melalui proses yang berat dalam kehidupannya. Akan mampu membangkitkan motivasi internal yang akan terpupuk terus-menerus sebagai pondasi kekuatan dalam menghadapi rintangan. Demikianlah ketiga hikmah yang dapat diambil dari perjalanan bayi kupu-kupu yang berjuang keluar dari kepompong, bahwa tidaklah semua yang tampak sebagai kesulitan itu adalah sebuah penderitaan. Di balik penderitaan dari suatu proses terdapat hikmah kebaikan yang Allah berikan, dan keberhasilan dan kesuksesan yang didapat adalah buah dari proses berupa hambatan yang telah dilalui. Semoga memberi manfaat, dan mari mendampingi anak-anak kita berakit-rakit ke hulu dan berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, berenang kemudian, bersenang-senang kemudian. Demikianlah kisah inspiratif tentang kepompong dan seorang laki-laki. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua dan dapat bermanfaat dalam kita menjalani kehidupan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.